kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian pasal 31 ya. Kejadian 31 semalam kita sudah baca tentang bagaimana akhirnya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya, ya lalu dia pulang ya, Yakub mengikat perjanjian dengan Laban. Di mana Laban berkata kepada Yakub, ya semua perempuan ini anakku, laki-laki ini semua cucu-cucuku, bahkan ternakmu itu juga ternakku. Jadi apa yang dapat kuperbuat sekarang kepada anakku ini ya? Maka sekarang ya marilah kita mengikat perjanjian. Jadi perjanjian Laban dengan Yakub yang kita sudah baca tadi malam dikatakan bahwa ya aku sudah meletakkan batu ini, tugu batu ini, sehingga ya walaupun aku tidak bersama-sama dengan engkau, kata Laban, tapi jangan engkau lagi mencari perempuan lain untuk menjadi istrimu, sehingga anak-anak saya ya mendapat aib. Sekalipun tidak ada orang yang bisa mengawasi kita, Laban berkata kepada Yakub, tetapi Allah akan menjadi saksi di antara kita. Saudara, kita tahu banget bahwa benar ya, sekalipun suami tidak melihat istrinya dimanapun, istri juga tidak melihat suaminya kemanapun, tetapi ingat Tuhan adalah saksi kita. Biar kita menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita, itu yang Laban katakan kepada Yakub, bahwa engkau juga tidak akan menembus batas batu ini dengan niat jahat menyeberang ke negeriku. Demikian juga aku, kata Laban, tidak akan pergi dengan niat jahat untuk masuk ke negerimu. Ya, kita sudah sampai situ tadi malam dan kita akan lanjutkan pasal 32 sekarang. Yakub takut bertemu dengan Esau. Jadi ya konsekuensi ketika Yakub harus pulang meninggalkan Laban mertuanya dan kembali ke negeri sanak saudaranya, itu adalah dia ketemu lagi dengan Esau, yang kita tahu dulu Esau akan membunuh Yakub karena Yakub mencuri hak kesulungannya. Jadi kita masuk sekarang Kejadian 32, ya di sana judul perikopnya Yakub takut ketemu Esau. Ayat yang pertama, Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat yang kedua, ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ayat 3, sesudah itu Yakub menyuruh ya utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ayat 4, ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Ayat yang kelima, aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Ayat yang keenam, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Jadi saudara, Yakub ini kan takut karena Esau pernah mengancam akan membunuh dia. Lalu ketika Esau harus memasuki negeri di mana Yakub akan memasuki negeri di mana kakaknya Esau tinggal, yaitu di tanah Seir, ya dia menyuruh orang-orang untuk mendahului dia menemui kakaknya Esau. Bilang kepada Esau, hai tuanku, hambamu Yakub sedang berjalan menuju negeri ini. Ya, dia punya kambing, lembu, sapi, dia punya budak laki-laki, budak perempuan, pokoknya dia sudah kaya lah. Ya, hendak menemui engkau. Lalu akhirnya orang-orang utusan dari Yakub ini pulang kembali ke Yakub dan berkata, ya kami telah sampai kepada kakakmu Esau. Ya, dan dikatakan di sana ia sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama dengan 400 orang. Aduh, ya mau apa ini ya Esau membawa 400 orang. Ayat 7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Jadi kita lihat di sini saudara ya. Ketika Yakub meninggalkan Laban, dia berjalan ke daerah Seir untuk melewati atau ya ke negeri yang di mana Esau tinggal.
Ya, di sana dikatakan ada malaikat-malaikat yang menemui dia di perjalanan. Dan mengapa malaikat-malaikat Allah itu menemui Yakub, saudara? Kita tahu bersama pada zaman Alkitab, malaikat itu sering sekali ya selalu diperintahkan Tuhan untuk ikut campur dalam segala situasi yang dihadapi oleh manusia. Bahkan sampai hari ini kita memang nggak lihat malaikat di sekeliling kita, tetapi percayalah ada malaikat di sekeliling kita yang melihat hidup kita, menyertai kita. Ya, karena Alkitab berkata malaikat Tuhan tuh berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara hidup takut Tuhan, ada malaikat yang menyertai hidupmu, saudara. Lalu di sana dikatakan, ya jadi meskipun malaikat biasanya ya itu pasti tampak berbeda-beda karena Yakub segera mengenali mereka. Yakub bilang mereka ini pasukan Allah. Karena itu dia menamai tempat itu Mahanaim. Ya, alasan mengapa malaikat-malaikat tersebut menemui Yakub tidak jelas karena memang tidak ditulis di Alkitab. Namun karena kunjungan mereka, Yakub mengetahui bahwa Allah menyertai dia. Memang tidak ditulis di situ, malaikat itu juga tidak berkata apa-apa, tapi itu cukup meneguhkan Yakub bahwa ada pasukan bala tentara malaikat surgawi yang menyertai perjalanannya, sebab memang Yakub menerima janji penyertaan dari Allah, dari ayahnya Ishak dan dari kakeknya Abraham. Karena itu dikatakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu ya terakhir kali Yakub itu melihat Esau kakaknya, ya ketika itu dia sudah siap akan membunuhnya karena sudah mencuri berkat keluarga, yaitu berkat kesulungan. Esau begitu marah sehingga ia bersumpah akan membunuh Yakub segera setelah ayahnya mati. Ya, setelah Ishak meninggal dia bersumpah akan membunuhnya. Takut akan pertemuan mereka kembali, Yakub akhirnya mengirim utusan, ya karena dia takut, saudara. Ya, dan akhirnya orang-orangnya kembali kepada dia dan berkata, ya bahwa Esau sudah di dalam perjalanan, ya dan dia bersama-sama dengan dikatakan di sana 400 orang, ya. Bayangkan 400 orang sedang berjalan untuk menemui Yakub, ya Esau dengan anak buahnya. Lalu ya akhirnya Yakub menjadi takut sekali dan dikatakan dia akhirnya membagi dua semua yang ada di pada dia, dombanya, kambing dombanya, lembu sapinya, ya dibagi menjadi dua pasukan dengan orang-orangnya. Sebab pikirnya kalau tiba-tiba Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka aku masih memiliki pasukan yang tinggal dan yang akan terluput. Jadi dia bagi dua, saudara. Ya, ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan ya Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat yang ke-10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. 12, bukankah engkau yang telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Jadi ya kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Jadi saudara ya Yakub lihat ketika dia membuat pasukan ada strategi yang dibuat oleh Yakub. Jadi kita memang ya tidak bisa berdiam diri saja kalau menghadapi satu masalah. Tetapi ingat ya kita harus mencari Tuhan. Yakub mencari Tuhan, dia berkata ya Allah nenekku Abraham dan juga Allah ayahku Ishak yang sudah berjanji akan menyertai aku. Ya kiranya engkau menyertai aku supaya engkau meluputkan aku dari kakakku yang dapat membunuh aku dan juga ya ibu serta anak-anak.
Ya, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Ya, jadi ya Yakub datang mencari Tuhan. Dia mengklaim janji Tuhan atas kehidupan ayah dan juga kakeknya Abraham dan juga kepada dirinya, saudara. Ya. Lalu ya dia ambil persembahan dari apa yang dia punya diberikan untuk kakaknya Esau, ayat 14. Dia ambil persembahan yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing domba jantan, ya. 30 onta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Ayat 17, diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau akan pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu ini? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada kedua maupun kepada yang ketiga dan yang kepada sekalian yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataan tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Ayat 20, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu juga di perkemahannya. Kita melihat di sini, saudara, ya, apa yang kita bisa membayangkan apa yang Yakub rasakan. Ketika dia sedang dalam keadaan ketakutan untuk bertemu dengan Esau, tiba-tiba dia menyuruh anak buahnya mendahului dia untuk menemui Esau. Lalu anak buahnya pulang tidak ngomong apa-apa, cuma bilang, Esau sedang menuju ke sini untuk berjumpa dengan engkau dengan 400 orang. Saudara bisa bayangkan, dia sedang takut akan dibunuh oleh kakaknya, lalu mendengar Esau datang bersama dengan 400 orang. Wow, saudara, itu pasti berkecamuk, ketakutan. Dia juga mikir anak-anaknya bagaimana, semuanya bagaimana. Tetapi dia memasang strategi, dan bukan cuma itu, dia datang kepada Tuhan. Ya, setelah itu dia berpikir, saudara, bahwa dia akan mempersembahkan sesuatu supaya nanti Esau tidak marah. Apa yang akan kita rasakan bila mengetahui bahwa kita akan bertemu dengan orang yang sudah kita tipu dan yang sudah kita ambil miliknya yang berharga dan juga sudah bersumpah akan membunuh kita. Dan sekarang ya dia akan bertemu dengan orang itu pertama kalinya setelah 20 tahun. Ya, dia berpisah, saudara. Dan ini adalah satu kesempatan, bahkan satu perasaan yang penuh dengan ketakutan. Walaupun demikian, ya, Yakub memusatkan perhatiannya dan memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi konflik, ya marilah kita ya belajar malam ini, saudara, dari Yakub. Dia mencari Tuhan, dia memperkatakan janji Tuhan bahwa dia percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Ya, mari kita luangkan waktu untuk berdoa. Ya, datang kepada Tuhan dan perkatakan janji Tuhan. Lalu dia melakukan pendekatan kepada Yakub. Ada usaha, saudara. Waktu kita mau berdamai dengan seseorang, maka ada usaha yang kita lakukan. Dia mengirim ya pemberian kepada Esau, saudara, yaitu dia mengirim apa? Kambing domba, dia kirim keledai, dia kirim semua yang bisa dia kirim. Dengan harapan ketika Esau berada dalam keadaan marah menemui dia, menjumpai nomor satu yang dijumpai adalah persembahannya. Maka itu mungkin dapat meluluhkan hatinya. Kita belajar hari ini, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, jangan kalah dengan orang yang jahat, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan berbuat demikian, kita menumpuk bara api di atas kepala orang itu.
Iya, kita akan lanjutkan sekarang pasal 32 ayat yang ke-22. Masih pasal 32 ayat 22. Judul perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, ya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, kita melihat di sini Yakub bergumul dengan Allah, dikatakan di sana, ya. Jadi ketika pada malam hari Yakub membawa istri, lalu kedua budaknya dan ke-11 anak-anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi ketika Yakub menyeberangkan, ya, mereka semua, istri, anak-anaknya dan semua miliknya diseberangkan di sungai Yabok. Ketika Daud sedang sendirian, ada seorang datang dan bergumul dengan dia. Dan Yakub melanjutkan pergulatannya tersebut sepanjang malam, hanya agar ia diberkati. Ya, jadi dia menahan laki-laki itu untuk tidak pergi, sebab dia meminta berkat. Ya, di sini dikatakan bukan berkelahi, saudara, tapi bergumul. Dia menahan orang itu, jangan pergi, ya, berkati dulu aku, baru engkau pergi. Tidak dikatakan di sana berkelahi, saudara, ya. Dan dia bertahan sepanjang malam hanya meminta supaya dia diberkati oleh orang itu. Ya, bayangkan semalam-malaman, saudara, dia bergumul, tidak membolehkan orang itu pergi. Kenapa Yakub meminta diberkati? Ya, mungkin karena memang dia tahu itu adalah Tuhan. Allah menginginkan ketekunan dari setiap kita, ya, dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam hal rohani. Kita lihat di sini saat ini adalah sebuah gambaran bahwa Yakub itu tidak ingin kehilangan berkat-berkat Tuhan. Dia tidak mengizinkan, ya, Tuhan pergi begitu saja sebelum memberkati dia. Dan di sanalah Allah bertanya kepada dia, ya, siapa namamu? Yakub. Iya, bukan karena Tuhan gak tahu siapa namanya, tetapi dia ditanya supaya itu memberi sebuah penegasan. Ya, bahwa Yakub menyebut namanya itu Yakub. Disitulah Tuhan berkata, mulai saat ini namamu bukan Yakub lagi,
ya. Tetapi engkau akan dinamai ya Israel. Kita lihat bersama, inilah awal sejarah dari bangsa Israel, berasal dari Yakub, anak perjanjian, Abraham ya, lalu Ishak, lalu Yakub. Yakub menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk meneruskan janji Tuhan terhadap Abraham, bahwa anak cucunya akan mewarisi negeri dan akan menjadi bangsa yang besar. Sehingga di situ pertama kali dikatakan bahwa namamu tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel. Sehingga tempat itu dinamakan Peniel, ya, Peniel, karena Yakub bergumul dengan Allah. Bergumul berbicara tentang ya bertahan, saudara. Daud menahan laki-laki itu supaya dia tidak pergi, tetapi harus memberkatinya. Ya, dan Daud menamakan tempat itu Peniel sebab dia telah bergumul dengan bergulat dengan Tuhan di situ sampai fajar menyingsing. Nama baru diberikan Tuhan kepada dia, ya, yaitu Israel. Ini adalah merupakan simbol bagaimana Tuhan akan mengubah hidup ya Yakub menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita melihat di sini bagaimana juga karakter Yakub ya yang telah diubah. Yakub sang penipu yang sangat ambisius menjadi Israel, orang yang bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan dia menang. Kita lihat di sana ya, Tuhan berkata, mulai sekarang engkau akan disebut Israel. Ya, kenapa? Karena di sana dikatakan tadi pada ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, dan Israel itu bergumul ya dengan Allah dan juga manusia dan dia menang. Kita lanjut ya, Kejadian pasal yang ke-33. Jadi inilah awal mula sejarah dari Yakub menjadi Israel, yang kemudian menjadi bangsa yang besar ya. Karena kenapa harus diganti namanya? Sebab Yakub itu adalah dari kata Ibrani ya, yang dulu kita sudah belajar, dikatakan sebutan untuk tumit dan penipu, itu arti kata Yakub. Ya, lalu Tuhan mengganti namanya Israel, itu juga artinya dia akan memulai sejarah baru dalam kehidupan Yakub. Ya, dari Israel yang artinya Allah bergumul. Ya, bahasa Ibraninya adalah Penuel. Kalau dalam ejaan kita Peniel, ya, jadi itu arti dari Israel, Allah bergumul. Kita melihat di sana bahwa ketika Tuhan akan memulai sebuah fase baru dalam kehidupan seseorang, maka digantilah nama itu, saudara, menjadi ya Israel. Kita lanjutkan sekarang ya. Kejadian 33, Yakub berbalik kembali dengan Esau. Berbaik kembali dengan Esau. Pasal 33 yang pertama, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat 2, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, di depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya ya dia, dipeluk lehernya dan diciuminya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka.
Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Ayat 6, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekatlah juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ayat 11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, apa yang ditakutkan Yakub itu tidak terjadi ternyata. Waktu dia bertemu dengan Esau, ya, dia berlari, Esau berlari, lalu memeluk Yakub dengan begitu luar biasa, menciuminya dan mereka bertangis-tangisan. Iya, namanya orang hidup dalam kepahitan dan kebencian itu mau sampai kapan saudara? Ya, capek orang hidup dalam kebencian. Mungkin waktu telah meluluhkan hati Yakub untuk melepaskan hati Esau untuk melupakan dan melepaskan pengampunan terhadap Yakub adiknya. Tidak untuk selama-lamanya lah ya. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini masih menyimpan kepahitan, dendam, kebencian, bertobat saudara. Ini Yakub aja yang tadinya jahat mau membunuh Esau, yang ingin membunuh Yakub, yang tadinya dia jahat ingin bunuh Yakub, luluh juga hatinya. Ya, waktu yang mungkin menyadarkan dia. Dan kita belajar juga hari ini dari Yakub yang sudah tadinya ketakutan untuk bertemu dengan Esau, tetapi ternyata apa yang dia takutkan tidak terjadi. Ya, seperti kesaksian yang kita dengar hari ini. Ya, takut batuk, jangan-jangan ini kanker. Seringkali yang kita takutkan itu nggak terjadi saudara. Tapi kita udah takut, ya, iblis mengintimidasi kita. Apa yang Yakub takutkan tidak terjadi. Ternyata Esau berlari menyambut Yakub lalu berpelukan mereka dan Esau menciuminya. Ya, lalu Esau bertanya, apa maksudmu memberikan aku persembahan engkau kirim lewat pasukanmu? Ya, kata Esau, aku sudah punya banyak padaku. Kamu tidak perlu memberi aku apa-apa. Ya, tetapi ya akhirnya Yakub memaksa Esau untuk menerima persembahannya. Yakub pasti heran melihat perubahan Esau ya ketika mereka bertemu saudara. Esau tidak lagi marah ya kepada Yakub karena dia sudah kehilangan hak kesulungan ya. Tetapi ternyata Esau sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Memang kehidupan ya dapat mendatangkan beberapa situasi yang tidak enak, tetapi ada waktu-waktu juga orang itu akan sadar. Ya, kita dapat merasa ditipu, kita dapat merasa dikhianati, seperti yang dialami Esau, saudara. Namun kita juga tidak perlu terus berada dalam kepahitan. Ya, kita dapat menyingkirkan segala kepahitan dari kehidupan kita dan dengan secara jujur menyatakan perasaan kita kepada Allah. Mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita dan dengan puas ya. Dengan apa yang kita miliki. Esau luar biasa. Dia mengampuni Yakub dan dia merasa puas dengan apa yang dia miliki. Dia tidak tamak, kepengen mengambil hartanya Yakub. Dia bilang saya sudah punya banyak.
Ya, kita belajar hari ini jangan tamak. Ya, dari Yakub kita belajar jangan menjadi orang yang tamak, saudara. Karena melihat harta, kekayaan, makanya banyak hubungan rusak karena ketamakan. Orang-orang tamak, pengen dapat fasilitas, pengen dapat harta, pengen cari untung. Aduh, ya jangan melandasi hubungan-hubungan kita dengan pengen cari untung, pengen cari apapun. Tapi biar ketulusan ada di hati kita. Dari Esau hari ini kita belajar tentang ketulusannya. Dia bilang pada Yakub, kamu gak perlu membawa ini, membawa itu, karena aku sudah memiliki banyak. Dan dia puas dengan apa yang ada padanya, saudara. Ya, lalu Yakub bersujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali. Ini merupakan tanda hormat yang diberikan kepada raja. Yakub mengambil tindakan, ya, merendahkan diri dengan berharap, ya, dia dapat mengusir semua pikiran-pikiran dari Esau untuk balas dendam kepadanya. Memang merendahkan diri itu lebih bagus, ya, kita nggak usah sombong tunggu orang yang lebih dulu, ya, biar kita datang. Ya, Yakub menunjukkan kerendahan hatinya. Dia bersujud di depan kakaknya Esau dan 7 kali dia menunduk memberi penghormatan. Itu adalah setara dengan penghormatan yang bisa diberikan kepada raja. Ya, dan Esau menyapa Yakub adiknya dengan pelukan dan ciuman. Bayangkan saudara betapa sulitnya hal itu tentu bagi seorang yang betul-betul pernah merencanakan untuk membunuh. Kita belajar hari ini saudara, kalau Yakub dan Esau aja bisa berdamai kakak adik. Ya, biarlah kita juga hari-hari ini mulai hidup dalam kerukunan senantiasa. Ya, jangan kalah dengan kepahitan. Ya, waktu yang sudah berlalu pasti juga akan menyembuhkan. Mengapa Yakub mengirim berbagai pemberian lebih dahulu berjalan di depan untuk disampaikan kepada Esau? Pada zaman Alkitab dulu pemberian itu disampaikan karena beberapa alasan. Yang pertama bisa sebagai suap, ya, pemberian masih tetap diberikan untuk memenangkan seseorang atau untuk mendapatkan dukungan. Pada mulanya Esau mungkin menolak pemberian dari Yakub karena dia tidak menginginkan atau memerlukan suap. Dia telah memaafkan Yakub dari hatinya dan dia juga telah memiliki banyak kekayaannya sendiri. Ya, tetapi persembahan juga itu bisa dipakai untuk, ya, dia mengungkapkan satu rasa kasih sayang. Ya, jadi saat itu kita juga bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa kasih kepada seseorang. Bisa juga merupakan cara kebiasaan untuk memberi salam, ya, kepada seorang yang belum pernah bertemu, atau pemberian seperti itu sering dihubungkan dengan pekerjaan seseorang. Ini memperjelas bahwa Esau juga adalah seorang peternak domba, kambing, dan sapi. Kita melihat di sini saudara mengapa, ya, akhirnya Esau memaafkan Yakub. Saya percaya, ya, hati yang keras itu semua dapat diubahkan. Apalagi kita yang sekarang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu melembutkan hati kita, saudara. Lalu dikatakan, ya, ketika ditanya oleh Esau, ya, apa yang engkau bawa itu? Yakub berkata, terimalah pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab engkau telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu Yakub membujuk-bujuk Esau sehingga dia menerima. Kata Esau, baiklah kita berangkat, berjalan terus, aku akan menyertai engkau. 13, tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing, domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang ini akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku akan dengan hati-hati
beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, ya ku tinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiringku. Lalu Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Ayat 16, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah. Dan untuk ternaknya dibuatnyalah gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah anak-anak dari anak-anak Hemor pada bapak Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Kita melihat di sini saudara, ya, akhirnya Yakub bertemu dengan Esau dan mereka mulai berdamai, lalu dia sampai ke tanah Kanaan dan hubungannya dengan Esau dipulihkan. Kita percaya ya tidak ada hubungan yang terlalu berat yang tidak dapat dipulihkan. Asal dengan hati yang tulus kita mau mengampuni, maka Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengampuni. Mari kita merenungkan firman ini malam hari ini saudara. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami banyak belajar dari firman Tuhan malam ini. Ada begitu banyak nilai yang dapat kami ambil tentang ketakutan yang tidak terjadi, yang Yakub sudah takuti. Dari Esau kami belajar tentang ketulusannya mengampuni dan mengasihi saudaranya. Biarlah kami juga belajar Tuhan untuk terus mengasihi, mengampuni. Kami juga belajar untuk tidak terikat dengan roh ketakutan yang belum tentu terjadi. Kami berdoa, biar anugerah Tuhan hari ini tercurah atas hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.